Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunifa Elwijaya dari SMA Negeri 4 Kandis, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Fasilitator saya adalah Bapak Syamto SIP SPD dan pengajar praktik Ibu Purwanti SPD. Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Materi modul 1.1 dimulai dengan penggambaran diskriminasi pendidikan pada zaman kolonial yang menjadikan pendidikan sulit diakses oleh semua rakyat Indonesia. Dilanjutkan dengan kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan dasar dan pedoman yang penting dan harus diketahui oleh seorang pendidik dalam menjalankan tugas mengabdi, menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga anak didik merasakan kebebasan dan kemerdekaan lahir dan batin. Terwujudnya manusia yang selamat dan bahagia menjadi makhluk pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Semboyan Trilogi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tun Uri Handayani, di depan memberi teladan, di tengah membangun pengaruh dan membimbing, di belakang memberi motivasi dan dorongan. Tugas pendidik sebagai penuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. 1. Memahami kodrat lahir dan kodrat batin, yaitu memerdekakan lahir dan batin anak didik. Merdeka lahir dicapai melalui pengajaran, merdeka batin dicapai melalui pendidikan. Merdeka lahir dan batin anak menjadikan anak didik manusia yang tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Kedua, memahami bahwa bermain merupakan salah satu kodrat anak. Memahami bahwa cipta, rasa, karsa, karya, pekerti sudah ada pada diri anak sejak lahir. Maka guru wajib menyadari bahwa permainan anak adalah bagian dari pembelajaran. Yang ketiga, berpihak kepada anak, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Yang keempat, anak bukanlah kertas kosong yang orang dewasa bebas menuliskan apa saja. Namun, anak seperti kertas yang telah bertuliskan samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis yang samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya sesuai perkembangan zaman dan sosio-kultural atau budaya. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Yang keenam, pendidik ibarat petani dan tukang kebun. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Sebelum mengenal modul 1.1, saya 1. Fokus kepada kompetensi dasar yang ditetapkan kurikulum sehingga kurang memperhatikan keunikan, potensi, minat, dan bakat anak. Yang kedua, di kelas saya menganggap guru adalah fokus anak didik sehingga seolah-olah memaksa anak untuk mendengarkan guru tanpa tahu keluh kesah dan kesulitan yang mereka hadapi. Yang ketiga, seringkali menginginkan anak untuk menyukai dan mahir dalam pembelajaran saya. Yang keempat, kolaborasi dengan rekan kerja dan pimpinan yang masih kurang terjalin. Apa yang berubah dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menuntun, mengarahkan, menolong, dan mendampingi anak untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Yang kedua, menghamba kepada anak, yaitu mendengarkan keluh kesah dan kesulitan anak dalam belajar, dan kemudian melakukan pendekatan-pendekatan agar anak kembali dapat membangun rasa ingin tahu dan semangat belajar. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran di kelas dengan memahami dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan budaya lokal untuk penguatan karakter anak sebagai manusia secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Hal apa yang segera bisa saya terapkan di kelas? Yaitu yang pertama,
Memperbaiki rencana pembelajaran yang berpusat kepada murid dengan memilih model dan media pembelajaran yang menarik minat siswa. Yang kedua, memberikan perhatian khusus kepada peserta didik yang kesulitan dan kurang semangat dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dengan guru, kepala sekolah, dan orang tua. Yang keempat, bersikap yang dapat diteladani sebagai seorang pendidik, mencerminkan sikap dan karakter yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meneladani trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keenam, terus-menerus melakukan refleksi diri, menambah ilmu dan wawasan agar dapat mengikuti ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan anak didik dan kodrat zaman.